بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mempelajari Al-Quran adalah salah satu ibadah yang istimewa. Tentu hal ini juga akan mendatangkan pahala yang istimewa pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berhimpun sekumpulan orang di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan diturunkan atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Muslimin, muslimat yang berbahagia, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan 4 hal bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Yang pertama adalah sakinah atau ketenangan. Orang yang hidup dengan Al-Quran akan memiliki ketenangan di dalam menjalani kehidupannya, yakin menjalani kehidupannya di dunia. Semakin dalam ia memahami Al-Quran, maka semakin tenang kehidupannya di dunia. Itu tidaklah heran. Mengapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia di dunia yang datang dari Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat kunci-kunci kesuksesan hidup, kunci-kunci penyelesaian persoalan kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, rahmat atau kasih Allah. Kasih Allah atau rahmat merupakan bekal kehidupan, bekal kesuksesan manusia di dunia. Tidaklah sukses seorang manusia hanya karena pribadinya semata, tetapi di dalamnya terdapat faktor belas kasih Allah. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat datang kepada mereka untuk menjaga, memberi pertolongan, dan memberi kabar gembira kepada manusia. Menjaga manusia memanglah tugas malaikat, selagi manusia itu tidak melakukan hal-hal maksiat untuk mengusir para malaikat di sekelilingnya. Malaikat memberikan pertolongan kepada para muslim ketika perang Badar dan perang-perang lainnya. Dan para malaikat juga memberikan berita gembira kepada Maryam yang memberitakan kelahiran seorang Rasul Allah dari rahimnya. Begitu juga dengan berita gembira kepada Ibrahim mengenai kehamilan istrinya Sarah yang telah lanjut usia. Janji Allah yang keempat adalah Allah menyebut-nyebut mereka
di langit di hadapan para malaikat. Apakah hal itu tidak membuat bangga? Bukankah seorang pemulung akan bangga ketika presiden menyebut-nyebut namanya di hadapan para menterinya? Lalu bagaimana jika yang menyebut-nyebut itu adalah Allah di depan para malaikatnya? Semakin mulia kedudukan orang yang menyebut, maka semakin mulia pula lah orang-orang yang disebut. Karena tidak heran apabila Allah telah menjanjikan rumah, menjanjikan keluarga di surga nanti bagi orang-orang penghafal Al-Quran. Sungguh anugerah yang sangat istimewa. Semoga kita dimudahkan dalam mendapatkannya, meraihnya, dan diberkahi dalam peraihannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.